dengan nomor MPM 2486206009. Ini saya membuat video untuk memenuhi tugas konsep dasar ilmu pengetahuan sosial sub-SD yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian beberapa waktu ini yang melanda wilayah Trenggalek, yaitu ada banjir dan tanah longsor. Waktu kejadian bencana alam ini terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 19 hingga 20 November 2024. Adapun dampaknya dari terjadinya bencana ini, dampaknya ini sangat meluas sehingga membuat kerusakan rumah warga hingga terhambatnya akses transportasi. Selain itu, dikarenakan adanya tanah longsor itu yang mengakibatkan rumah-rumah para warga itu terkena longsoran tanah tersebut, sehingga rumah-rumah warga tidak bisa ditempati lagi, dan ada pula juga akibat terjadinya tanah longsor tersebut menutup akses jalan. Jadi akses jalan transportasi itu jadi terhambat, dan di mana saja wilayah yang terdampak akibat bencana alam tersebut, yaitu di sini di Trenggalek akhir-akhir ini ada 3 bencana alam. Yang pertama yaitu adanya pohon tumbang. Pohon tumbang ini terjadi ada di 3 lokasi. Lokasi yang pertama ada di Desa Krandegan, Kecamatan Gandusari. Yang kedua ada Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan. Yang terakhir ada di Desa Dermosari, Tugu, dan juga ada di Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, yaitu di Desa Karangsoko, yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor itu meninggal karena tertimpa pohon tersebut. Yang kedua ada tanah longsor. Tanah longsor di sini itu ada banyak sekali tanah yang longsor. Menjelaskan yaitu ada di Jalan Desa Dombyong, Kecamatan Bendungan, serta jalur penghubung
terhubung antara Desa Surono dan Masaran. Ada juga dampak yang ada di Desa Ngares. Nah, di Desa Ngares ini terjadi banjir. Rumah-rumah warga di Desa Ngares ini terendam banjir akibat luapan Sungai Temon. Nah, air sungai ini berasal dari bendungan Bagong, karena bendungan Bagong itu barusan dibuat atau belum jadi, masih proses pembuatan. Itu karena airnya itu sudah mengalir sangat deras, jadi berakibat ke wilayah Desa Ngares. Korban akibat bencana alam ini ada banyak. Nah, seperti tadi ada pohon tumbang di Desa Darmasari ini menimpa seorang pengendara motor. Ini mengakibatkan pengendara tersebut harus dirawat di rumah sakit sampai selanjutnya, yaitu pentingnya implikasi, yaitu ada pentingnya mitigasi ini tuh ada jadi setiap masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa di masa mendatang. Ada peran BPBD. BPBD ini sangatlah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan bencana. Biasanya ada kerjasama semua pihak. Tanpa adanya kerjasama yang dilakukan, ini tidak bisa oleh satu pihak saja, melainkan ini tuh sangat membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Selain dampak yang sudah saya jelaskan tadi, ada dampak-dampak dari bencana alam yang lainnya, yaitu dampak yang pertama ada dampak sosial. Itu ada kehilangan nyawa tercedera. Itu setelah adanya kejadian bencana alam ini seperti tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang tadi itu banyaknya korban jiwa yang cedera, yang berdampak pada keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain adanya pengungsian, karena kan suatu daerah itu mengalami banjir dan rumah-rumah para warganya itu terendam banjir,
selanjutnya ada dislokasi sosial, yaitu kehilangan rumah, pekerjaan, dan lingkungan sosial dapat menyebabkan trauma psikologis serta ketegangan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama yaitu kerusakan infrastruktur. Karena terjadinya bencana seperti gempa, tsunami, atau banjir tadi itu dapat merusak jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang menghambat kegiatan perekonomian. Misalnya ada kerugian pada sektor pertanian, yaitu bencana alam ini sering menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian, tanaman, dan hewan ternak yang dapat mengancam ketahanan pangan dan pendapatan petani. Itu karena adanya bencana ini, itu para petani menjadi kesulitan karena jika terjadi banjir itu kadang sawah-sawah juga terendam banjir, maka petani akan kesusahan untuk menanam padi karena air yang penuh. Untuk biaya pemulihan ini sangat tinggi, yaitu dari proses pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana memerlukan dana yang besar yang bisa mempengaruhi perekonomian daerah dan negara. Terakhir yaitu penurunan produksi dan perdagangan. Tadi kan para petani itu kesusahan, kehilangan lahan-lahan pertanian serta ternaknya. Itu jadi berakibat ke produksi dan perdagangan ini menurun, terutama yaitu yang bergantungan pada infrastruktur fisik mengalami penurunan produksi dan perdagangan. Selanjutnya ada dampak lingkungan, yaitu kerusakan alam. Bencana alam tadi itu selain yang dijelaskan tadi, ada bencana alam seperti kebakaran hutan, gempa bumi, dan banjir dapat menghancurkan ekosistem alam, mengancam keanekaragaman hayati, dan merusak habitat makhluk hidup. Ini juga dapat berakibat pada polusi dan pencemaran. Bencana seperti banjir atau tumpahan minyak dapat menyebabkan polusi air dan tanah yang berdampak buruk pada lingkungan jangka panjang. Selanjutnya yaitu berdampak pada kesehatan. Ini ada penyakit yaitu atau
terjadinya pasca bencana seperti kurangnya sanitasi dapat meningkatkan penyebaran penyakit seperti diare, malaria, atau infeksi saluran pernapasan. Itu ada kesehatan mental. Nah, setelah adanya bencana tadi, para masyarakat juga mentalnya terancam dengan penyakit, yaitu dengan trauma psikologis akibat kehilangan orang-orang terkasihnya, kehilangan rumah, kehilangan harta bendanya, dan bisa juga kehilangan pekerjaannya. Ini dapat hal-hal ini juga dapat mengganggu mental orang tersebut. Ini tuh berakibat dengan kecemasan dan depresi. Selanjutnya ada dampak politik dan keamanan. Ini ada tantangan bagi pemerintah, yaitu pemerintah harus mampu menangani bencana yang buruk atau lambat. Jika tidak dipercepat dalam penanganannya, ini dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga yang terkait. Selanjutnya ada dampak pada pendidikan. Nah, setelah adanya bencana tadi, misalnya ada banjir. Nah, banjir ini tuh merendam sekolah-sekolah. Nah, para mahasiswa besar didik ini akan kesulitan untuk belajar. Nah, di sekolah tadi yang terendam banjir itu kan kemungkinan besar itu fasilitas sekolahnya juga rusak. Nah, terus banyak anak. Nah, setelahnya rusak tadi, berakibat itu banyaknya siswa atau peserta didik itu kehilangan akses belajar. Selanjutnya yaitu penanganan bencana alam memerlukan berbagai upaya yang melibatkan persiapan, mitigasi, respon cepat, dan pemulihan. Berikut ini itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani bencana alam. Ini tuh tidak hanya yang untuk menangani bencana alam yang ada di Trenggalek saja, tapi ini untuk menangani bencana alam yang ada di mana saja di seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu ada penyuluhan dan edukasi. Itu dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
resiko bencana dan cara menghadapinya, serta memberikan contoh langkah-langkah keselamatan yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan simulasi, evaluasi, dan pelatihan untuk menghadapi bencana tertentu yang mungkin bencana tersebut bisa saja tiba-tiba datang. Yang kedua yaitu ada pemetaan resiko, yaitu mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan bencana, itu dengan menelusuri di berbagai daerah yang terpenuhi, yaitu daerah terpelosok yang rawan dengan adanya bencana tanah longsor ataupun para masyarakat yang tinggalnya di dekat sungai, yaitu dengan itu kan akan berakibat seringnya terjadi banjir. Nah, selanjutnya yaitu ada infrastruktur tahan bencana, itu dengan membangun dan memperkuat infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, seperti bangunan tahan gempa, bendungan untuk mengatasi banjir, dan sistem peringatan dini. Yang keempat ada sistem peringatan dini, yaitu mengembangkan dan memelihara sistem peringatan dini untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai bencana yang akan datang, seperti peringatan adanya tsunami, gempa, atau banjir, ataupun tanah longsor. Yang kelima yaitu adanya evaluasi dan penyelamatan. Itu pemerintah itu menyiapkan prosedur evakuasi yang jelas dan jalur penyelamatan bagi warga yang terkena bencana. Ini termasuk dengan menggunakan alat-alat seperti perahu atau kendaraan untuk membawa korban ke tempat yang lebih aman, dan menyediakan obat-obatan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut. Yang keenam ada pengurangan resiko bencana atau mitigasi, itu dengan melakukan upaya jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana. Misalnya itu dengan menanam pohon untuk mencegah erosi tanah agar tidak terjadi tanah longsor, membangun drainase yang baik untuk menghindari banjir, atau melakukan rehabilitasi tanah atau lahan pertanian. Yang
ketujuh ada kesiapsiagaan dan latihan. Nah, pemerintah ini melakukan latihan secara rutin bagi petugas penanggulangan bencana serta masyarakat juga harus diikutsertakan agar siap menghadapi situasi darurat dengan cepat dan efektif. Yang kedelapan ada pemberian bantuan dan pemulihan. Nah, ketika setelah adanya bencana itu terjadi, jadi pihak yang berwajib itu harus memberikan bantuan darurat seperti makanan, air, dan obat-obatan dan perlindungan untuk warga masyarakatnya yang terkena dampak bencana tersebut. Kemudian dilakukannya proses pemulihan yang meliputi rehabilitasi fisik dan sosial bagi korban bencana. Selanjutnya yang ke-9 ada koordinasi antar interaksi, yaitu melakukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional dalam merespon dan menangani bencana secara terpadu. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Pemerintah ini harus memiliki kebijakan yang mendukung untuk penanganan bencana, termasuk pengalokasian dana, penguatan regulasi, dan kebijakan pengolahan bencana, serta pembentukan lembaga khusus yang menangani bencana alam. Nah, upaya-upaya ini tuh sangat penting untuk mengurangi dampak bencana, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan mempercepat proses pemulihan setelah terjadinya bencana alam tersebut. Dan